Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mantap. Aman ya? Aman ini nih Pak. Gak percaya aku lebih. Kalau kalian bilang aman, ya kan? Berapa malam kalian curhat waktu ini? Pak, ya, aman. Aman ya? Curhat kan karena kondisi sekarang. Ya. Berat berarti kondisinya ya? Berat. Karena sebenarnya isu yang kalian jalani ini, yang sedang kalian kerjain kan memang berulang. Ya. Berulang dari tahun ke tahun itu aja. Tahun 2024 nih dibanding 2023 mana lebih tinggi kasusnya? Kalau dibilang lebih tinggi kan 2024 ini kan masih pertengahan. Sedangkan 2023 kan udah besar. Saya Secara kasus mungkin ya 2023 itu lebih tinggi. Karena ya, baru-baru ini kan juga. tapi kalau dihitung semester 6 bulan ini udah termasuk banyak. Ya, Banyak ya. Nah, jadi kan tadi dulu nih orang belum tahu nih kita bakal bahas apa nih. Kita bahas soal kasus-kasus pelecehan, ya kan, pelecehan seksual, terus ya sejenisnya lah yang terjadi di Aceh yang berkaitan dengan kanun jenayah gitu ya. ya. Nah, jadi yang kalian perjuangkan kalau nggak salah aku pernah di LBH itu 3 tahun yang lalu ngomong juga masalah ini sama kawan-kawan di LBH. Memang memprihatinkan, ada beberapa kasus memang kita dengar kesal kita, ya kan? Aku aja yang dengar sesekali jengkel gitu. Kadang-kadang begitu dengar tuh mental kita agak ini kan kacau. Nah sekarang kalian nih, mau tanya kalian bagaimana mental kalian? Yang aku tahu setiap kalian perjuangkan tuh belum tentu berhasil semua kan? Ya. Yep. Tapi ada yang berhasil, pernah ada yang berhasil. Pasti ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil ya dari semua yang kita perjuangin. Tapi kalau terkait mental ya semakin sering kita mendengar kasus-kasus terkait kekerasan seksual, apalagi yang terjadi terhadap anak ya Bang, itu cukup menjengkelkan, cukup juga membuat kita kepikiran, sehingga kita tuh pengen berbuat sesuatu gitu, terutama gimana sih caranya biar bisa tertangani dengan baik, terus juga mencari juga sebenarnya akar masalahnya nih apa, kok bisa semasif ini gitu terjadinya. Enggak, kasus itu kalian banyak berhasilnya, banyak gagalnya, banyak kalahnya. Yang mana yang lebih banyak persentasenya? Kasus makanya Setiap kalian perjuangkan kasus. Nah, untuk kasus pelecehan seksual sendiri kan kita ada beberapa yang kita dampingi. Kita lebih mendampingi korban. Kita nggak pernah mendampingi tersangka. Nah, sejauh ini kan memang banyak hambatan ya, yang kita alami sendiri, lihat sendiri, mulai dari mekanisme. Bahkan itu di lingkungan sosial pun kita menjadi hambatan. Maksudnya gimana tuh? Sosial maksudnya ada pihak tertentu yang kontra gitu. Ya, nah ketika kita advokasi, kita melaporkan, itu dianggap bagi lingkungan sosial terhadap korban. Kita tahu sendiri kan bahwasanya ya, korban itu bukan menyebabkan aib bagi keluarga. Nah, fenomena itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi LBH Aceh. Beda dengan misalnya kalau kasus mesum suka sama suka itu nggak peduli kan ya? Itu kan atas dasar kesadaran mereka sendiri kan. Kalau misalnya kayak pelecehan seksual kan ada yang dipaksakan Iya. gitu. Ada korban gitu. Oke, di situ. Jadi pelaksanaan kanun Ya, boleh tuh kasusnya apa aja gitu yang yang masuk dalam kanun jinet yang kalian perjuangkan ini kasus apa aja, contoh kasusnya. kalau contoh kasus itu cukup banyak ya sebenarnya, dan juga di banyak sekali kasus Bang, itu korbannya tuh anak dan pelakunya adalah keluarga sendiri, ada ya kandung, oomnya, terus atau tetangganya, pokoknya orang-orang yang ada di lingkup dia, sehingga intimidasi yang didapatkan oleh si anak itu cukup intens dan cukup banyak. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang dialami oleh anak gitu, terutama pelakunya itu yang dekat sama dia ya, entah gurunya atau keluarganya. Iya, di lembaga pendidikan juga cukup banyak ya korbannya, yang korban kekerasan seksual anak dan pelakunya adalah orang yang mengajar di lembaga tersebut misalnya. Aku mau tahu itu kasus ini ketemu ada yang minta pertolongan bantuan ke LBH atau kalian juga ikut nyari gitu, aktif nyari? nah untuk itu kita ada yang jemput, ada memang mereka datang kantor.
Oh, ada kesadaran masyarakat untuk ke LBH. Nah, berarti ya? biasanya bukan kesadaran korban. Korban kan takut nih diintimidasi Oh, oke. segala macam kan. Tetangga-tetangga korban itu datang melapor ke kita untuk mendampingi kan. Tapi untuk kasus seperti ini LBH fokus. Jika kita dapat informasi kita jemput bola. Dan biasanya Bang untuk kasus anak nih ya, jadi pas ketahuan tuh dia udah kejadiannya tuh udah berkali-kali dan dalam waktu yang cukup lama. Jadi misalkan ketahuannya sekarang nih, mungkin kekerasan seksual yang dialami oleh anak tersebut udah lama dari 2-3 tahun lalu, dari 4 tahun yang lalu gitu. Jadi secara psikologis si anak juga cukup memprihatinkan. Yang paling buruk apa? Yang paling buruk dari kasus-kasus yang pernah kalian tangani? Yang paling buruk? Dia yang paling buruk kayak mana weh? Sekali ya. Kan gini, kadang-kadang kan ada mental manusia itu kan beda-beda dia. Oh ya betul. Ada yang kuat gitu, ada yang dia bisa apa namanya, di depan orang kayak kelihatan nggak kenapa-napa. Itu kan ada yang buruk yang dia memang sampai depresi segala macam, ada nggak? Yang paling buruk sampai gimana tuh? Yang kalian dampingi? Gimana weh? Itu karena kita berbicara tentang kasus perkosaan dan kasus pelecehan seksual yang mana nggak ada standar yang tertentu yang dikatakan buruk, karena semuanya emang buruk bang. Buruk, Iya. betul. Emang mentalnya, ya kita mental tiap orang mana tahu kita bang, Ya. karena itu bagian dari dalam diri dia. Apalagi anak. Anak ya, Ya. Sebenarnya yang paling buruk dari semua ini bang, anak. yang paling buruk nih dari satu kasus tuh, ketika pelaku itu dihukum cambuk bang. Hanya cambuk. Ya kan di kanun jinayat sekarang kan yang berlaku Ya, saat ini, itu kan hukumannya ada cambuk atau penjara atau denda. Itu sifatnya alternatif. Hakim bisa memilih antara cambuk atau denda atau penjara. Paling banyak hukum apa yang diputuskan lagi? Ya banyaknya penjara emang bang. Kalau kita dari rekapitulasi data dari 2016 sampai Ya. 2024 itu paling banyak emang penjara. Penjara. Tapi yang cambuk juga ada. Nah, katakanlah yang paling maksimalnya sekarang 200 kali cambuk yang bakal selesai dalam 20 menit. Setelah selesai udah Dia bisa jadi predator lagi ke ya depan. balik Ya, lagi benar. ke keluarga. Dan dia juga akan bertemu kembali dengan korban, dan pasti si korban ya ada kemungkinan itu akan terulang lagi terhadap korban, dan juga secara Psikis juga. psikologis pasti dia sangat terganggu lah si korban. Dia belum sembuh dan udah ketemu lagi sama si pelaku. Dan juga yang lebih messed up-nya lagi itu ada yang di tingkat 1 dia sudah diputus penjara bang, tapi pas di tingkat 2 di pengadilan tinggi dia diputus cambuk. Ya, selama ini kan kalau ada kasus-kasus cambuk kayak gitu, misalnya kayak kasusnya misalnya pelecehan, kan dia ada tingkatannya itu ya, berarti ya. Ada pelecehan misalnya terhadap anak, dia dihukum cambuk gitu, dia selesai, udah dia nggak ada hukuman lain tuh, nggak ada tanggung jawab lain, Ya, kalau diputus cambuk ya cambuk. nggak ada tanggung jawab lain setelah itu. Nggak ada. Ya dia selesai menjalani hukumannya. Terus nasib si anak ini gimana? Nah, Ya, itulah. itu kan ada, kalau kanun lama itu kan, kalau di kanun lama itu dibebankan kepada tersangka atau terdakwa gitu kan. Nah, ketika terdakwa ini tidak mampu, Apa tadi restitusi? ya Apa tuh restitusi? apa namanya, biaya Sejumlah ganti rugi. uang atau Kompensasi untuk sejumlah korban. harta. Ya, kalau kompensasi kan negara, Iya. tapi kalau restitusi kan Langsung dari pelaku ke korban. korban. Nah, ketika korban itu pelakunya itu tidak mampu untuk melakukan restitusi, ya udah Selesai. selesai. Oke. Berat ya? Berat, artinya kan si korban juga tidak merasa pulih ya, apalagi ketika si pelaku sesudah dicambuk balik ke lingkaran korban segala macam. Berarti tadi kanun lama dan kanun baru. Kanun lama itu hanya cambuk. Hanya cambuk. Kanun baru Nah, kita kan sudah merevisi ya. Sekarang itu Jadi revisi. tahap pengesahan sebenarnya. pengesahan. Kalau revisinya udah selesai. Di kanun baru yang sudah kita revisi bersama-sama di DPRA. Berarti dari diputuskan DPR juga nih. Kalau untuk revisinya sudah, Sudah cuma tinggal tunggu pengesahannya pengesahan dari. Kemendagri. Oh, oke. Oh ya, berarti karena kita produksi harus dari Mendagri Ya, berarti pengesahannya. Tapi secara Aceh sendiri sudah selesai. misalnya. Sudah selesai. Artinya orang kawan-kawan di dewan tuh udah setuju sebenarnya. revisi. Sudah. Dan di pemerintahannya juga udah setuju. Jadi di Aceh ini udah bulat suara. DPR-nya udah oke, dan juga di pemerintahan Aceh juga udah oke gitu. Jadi ini tinggal memang tahapnya adalah menunggu pengesahan dari Mendagri. si Mendagri. Kalau bahasanya fasilitasi. Ya, Fasilitasi. dari Kemendagri. Enggak, maksudnya LBH udah
connect ke sana gitu udah ngajukan juga. Yang ngajukan pemerintah Aceh atau Pemerintah Aceh pemerintah Aceh? Nah, Tapi yakin udah diajukan ke sana? udah dalam bulan Agustus ini ya, kemungkinan pemerintah bukan kemungkinan akan pemerintah Aceh akan ke Kemendagri untuk membicarakan terkait kanun jenayah ini kan. Tapi sejauh ini kan masih ada yang namanya hambatan. Hambatan dalam bentuk apa tuh? Ya, Hambatan. ada Enggak, kenapa dihambat ya maksudnya? ya. Ya ini Bang ya. Dalam proses advokasi kan apa namanya, di lingkaran dulu kan banyak pro kontra tuh Bang. Di ketika advokasi kita balik tahun 2019, di tahun 2019 sampai dengan tahun 2001 itu kan di akhir 2021 itu masuk ke prolega, program legislatif Aceh. Itu kan kita coba advokasi, kita kampanye. Alasan kita kampanye itu kan kita melihat ya sejauh pengesahan kanun itu di 2014 ya, itu kan masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual, pemerkosaan segala macam yang kita nilai secara keadilan atau hukuman bagi ke pelaku, habis itu keadilan bagi korban itu Nggak fair, nggak adil. nggak fair sama sekali, nggak adil. nggak fair sama sekali. Atas dasar itu LBH coba nih Ngejar terus pokoknya. ngejar bagaimana cara kita melihat itu, kita melihat ada apa bukan kejanggalan sih, apa bahasanya ya, Ya tuh. Tapi aku melihatnya seperti ini. Intinya kalau misalnya kita lihat ya, kita bisa lihat dari data gitu. Kasus pemerkosaan di Aceh itu cukup tinggi, bahkan saat sekarang ini di puncak ya, di Indonesia itu paling tinggi sekarang. Paling tinggi Aceh. Yes, kasus pemerkosaan. Malu kali kita kan. Ya, kita. Negeri syariah loh. ya. Ya, kita Atau harus gini, malu. jangan-jangan tinggi karena ada yang ngedata. Ya kan? Bukan Ya. kita bela Aceh juga gitu. Ya. Ketika nggak ada yang ngedata, ya orang nggak tahu nggak ada kasus. Bisa jadi juga gitu. Karena Aceh fokus untuk ngatasi isu-isu kayak gini, bukan bela pemerintah ya. Ya, oke, aman, Ya, aman. Ya kan? Tapi kan kawan-kawan kan juga proaktif nih untuk ngejar kasus ini. Jadi karena terdata dia jadi kesannya banyak. Kalau secara dia apa namanya di seluruh Indonesia, jadinya Aceh paling tinggi. Gitu. Aku kayaknya nggak setuju juga kalau Aceh paling tinggi sebenarnya. Sebenarnya ya. itu kayaknya denial ya Bang. Iya, Karena maksudnya. kayaknya Bang denial karena gini, ini tuh data dari BPS yang mungkin di setiap daerah juga didata gitu, dan terhadap data ini ya mungkin ya bukan kuasanya kita untuk bilang ya ini valid nggak ya, valid atau Enggak. Maksudnya gini, kan kita ada polisi syariah nih Ya. yang sangat intens nih. Aku nggak pernah tengok juga. Mereka apa namanya kalau maksudnya mereka tuh patrolinya kapan-kapan nggak tahu, orang kita nggak ini kan. Ada beberapa dulu di awal mungkin aku ada masih ikut liputan. Jadi sekarang kan ada beberapa tahun nggak pernah tahu ya kan, nggak pernah liputan apalagi ke daerah-daerah gitu. Nah mungkin kalian yang punya data nih, aku nggak punya. Serius, kalian punya data mungkin karena tingginya konsentrasi pemerintah untuk apa namanya ngejar kasus-kasus yang kayak gini, mungkin itu terdata jadinya di BPS tadi. Nah sementara daerah lain kan bukan nggak ada, tapi kurang concern gitu. Walaupun ada juga, kita kan sering lihat juga di berita nanti yang di Sulawesi lah, Jawa Barat, Jawa Tengah segala macam banyak kan, Sumatera Utara, Selatan segala macam. Mungkin gitu, tapi ya data kan Iya. di kalian gitu. Gini banget. Gimana? Oke, datanya kayak abang bilang tadi, mungkin Aceh itu terdata dia kasus perkosaannya. Terlepas kayak ya itu terdata atau tidak, itu tidak menghilangkan kita tuh peringkat 1 di perkosaan. Juara, Seharusnya kita bukan kayak oh ini nggak betul, ini nggak betul. Itu wajar aja karena kita lihat sendirilah kondisi di Aceh tuh syariat Islam ya. dan semacamnya. Tapi dengan data yang keluar itu harusnya jadi muasabah buat kita, pembelajaran buat diri kita sendiri, Bang. Bahwa yang kita anggap baik-baik aja tuh ternyata nggak lagi baik-baik aja. Bahkan ada beberapa oknum yang di apa namanya sekolah agama, Ya. pondok juga terjadi kan? Ya. Gitu kan. Berarti nggak ada tempat yang aman. Bahkan Ya. rumah sendiri juga nggak aman. Kalau Betul. dilihat dari kasus-kasus Setuju. yang kita pegang sekarang gitu. Yang paling tinggi kalau data di mana tuh? Kok seluruh Aceh yang data dari yang kalian punya? Paling tinggi untuk anak-anak dulu nih. Apanya nih kasus? Kasusnya untuk anak-anak nih. Pelecehan untuk anak-anak gitu. Kita nggak bisa bilang daerah juga tuh, Bang.
sensitif ya. Iya, sensitif kasus ini karena kalau kasus kekerasan seksual khususnya kita jaga privasinya, bahkan daerah pun nggak kita bilang. Bentar, KDRT kalian nangani juga nggak? Iya. Ya. Pelakunya nggak kita dampingi, tapi korbannya kita Tetap dampingi. korbannya gitu ya. Ya. Khusus pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak kita tuh nggak dampingi. Khusus itu untuk korban layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan itu. Gitu ya. Kalian pernah kayak aku membela mereka? Enggak, aku nggak bela. Nggak, itu santai Bang. Maksudnya Ini kan itu pertanyaan. Iya. Artinya mungkin Ya. apa namanya? Maksud abang itu kan ya di daerah lain tuh mereka nggak kerja. Kerja, Biasanya cuman nggak Maksudnya se-concern kita gitu. Ya kan? kita lebih intens kerjanya sehingga kita mendapatkan hal misalnya data-data yang Betul. seperti itu kan. Ya, sebenarnya terlepas dari itu tetap aja harus ada action yang kita lakukan terhadap fakta tersebut. Gimana ya caranya biar angka kekerasan seksualnya itu bisa menurun? Gimana caranya biar perlindungan terhadap korban yang dari banyak kasus ini tuh bisa diberikan secara baik kayak gitu. Perlindungan dan pemenuhan hak korban. Nggak, tadi kan kita ngomong apa tadi itu kan? Perbedaan tadi ya. Makanya kenapa kanun ini direvisi? Berarti kan yang sebelumnya itu dirasa belum cukup representatif kan untuk keadilan di Aceh. Gitu. Jadi perbedaannya itu signifikan nggak yang dulu dengan yang sekarang, yang belum direvisi dengan yang setelah direvisi? Ada nggak perbedaan yang signifikan? cukup signifikan sih Bang. Pertama terkait hukuman yang diterapkan di Kanun Jinayat. Kalau yang lama kan kayak tadi di awal kita bilang, dia sifat alternatif. Ya, Ya, bisa pilih gitu ya. hakim bisa memilih penjara atau denda atau cambuk. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Ini bukan nuduh hakimnya pilih-pilih kasih kan? Nggak kan kita kayak mana Bang ya? Kita aturannya nggak ada. Hakim bisa memilih, dia punya mobilitas yang besar untuk menentukan hukuman seseorang, Iya. ya kan? Maka dibuatkanlah. Terkadang adil sama hakim belum tentu adil untuk Ya korban. itu yang kita hindari, keraguan-raguan itu yang kita hindari. Bagaimana cara kita menghindarinya? Pertama, yang berubah sekarang, yang dulunya alternatif sekarang jadi kumulatif. Apa itu kumulatif? Denda dan atau cambuk itu bisa dipilih sama hakim. Kalau dulu. Itu dua aja. Enggak, ini yang sekarang. Yang sekarang. Nah, itu dipilih antara dua. Penjara tetap. Oh gitu. Mau dicambuk ya kan? Kalau dulu kalau udah kena cambuk penjara nggak lagi. Ada lagi. Enak kali dulu gitu ya. Kena kali kan cambuk ya. Sehari siap gitu kan, nggak nyampe sehari ya, Ya, 2 menit doang 20 siap. menit, Yang 30 paling menit. hukuman sosial. Belum lagi nanti kalau ada tokoh-tokoh yang berbuat hukuman sosial itu justru nggak kena dia, karena banyak yang bela, tuduhan bela. fitnah segala macam. Dan itu memang Aib pernah kampung terjadi. itu, Ayo kampung, terus hilangnya rasa percaya masyarakat ke tokoh itu segala macam kan. Bisa berlindung di balik itu betul kita kan. Iya. Nah terus yang signifikan apa tuh yang Ya itu pertama terkait hukuman. Terus ada beberapa pasal juga, ada beberapa bagian yang hukumannya tuh diperberat juga. contoh? Misalnya kayak tadi, kita ambil salah satu contoh yang diperbarui. Itu perkosaan terhadap anak. Kalau dulu tuh paling sedikit 150 kali cambuk, paling banyak 200 kali cambuk, atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling lama 200 bulan, atau denda 1.500 gram emas murni. Itu paling sedikit, paling banyaknya 2.000 gram emas murni. Yang sekarang? Yang dulu. Yang dulu. Nah itu masih masih alternatif. Kalau yang sekarang yang kumulatif, hukumannya itu ditambah di mana? Sekarang yang paling sedikit itu 200 bulan penjara, paling banyak 240 bulan penjara. Itu Itu hukuman tuh, kurungan. kalau kita kalkulasikan tuh 240 bulan tuh 20 tahun. 20 tahun. Kalau denda emasnya? Denda emasnya 200 gram emas, 2.000 gram emas murni. Enggak, Paling tapi tadi yang cambuk dengan emas itu bisa dipilih atau juga kena keduanya? Cambuk dan denda bisa dipilih. Bisa dipilih ya, tapi kurungan tetap. Kurungan tetap. Dia cara etongnya tuh Bang, 1 kali cambuk sama dengan sebulan penjara. 1 bulan penjara sama dengan 10 gram emas murni. Dikali-kali aja itu. Tapi kalau memang orangnya punya gitu uang 200 gram enggak. itu kan jadi masalah juga Bang. Itu yang jadi masalahnya. Banyak bagi dia. Makanya penjara tetap. Kalau orang punya duit kan Iya. Ya, itu kan easy. nggak masalah bagi dia ketika dia Sebenarnya, melakukan
dia bayar dia keluar. Dia nggak bisa, dia nggak, malahan dia nggak bisa, maksudnya bisa kalau misalnya hakim memutuskan dia untuk bayar denda, Udah selesai dia. dia bayar keluar cabut. Ya, itu. Ya betul. Karena orang-orang gini harus dikurung memang. Ya. Karena kok dibayar bahaya Nah, kan. itu kan versi kanun lama. Bentar, kekerasan seksual itu kan bisa aja terjadi sama anak. Ya. Bisa kan? Jadi kalau udah kena undang-undang TPKS itu tindak pidana kekerasan sosial, Seksual. seksual, tindakan pidana kekerasan seksual dengan undang-undang perlindungan anak, keduanya kena tuh. Kita punya pasal namanya pasal 72. Di pasal itu mengatur bahwa kalau misalnya ada aturan yang udah diatur di dalam kanun jinayat dan ada aturan lain, itu tetap yang mengatur hal yang sama itu tetap yang dipakai adalah kanun jinayat di Aceh. Nah, jadi itu juga menjadi masalah. Kenapa? Karena kita punya undang-undang perlindungan anak, yang kita juga punya undang-undang TPKS, yang mana dua undang-undang ini mengatur secara spesifik untuk melindungi anak misalnya, dan untuk pengaturan-pengaturan terkait kekerasan seksual yang pastinya lebih komprehensif karena fokus. Tapi di Aceh kita nggak bisa menggunakan undang-undang tersebut karena terhalang sama si pasal 72 ini. Lebih diutamakan kanun jinayat memang. Dan kanun jinayat yang kita pakai sekarang dengan cukup tingginya kasus pemerkosaan di Aceh, kita masih pakai kanun jinayat yang lama yang masalahnya seperti tadi, masih alternatif, masih cambuk atau penjara atau denda yang memungkinkan si hakim memutuskan ya mungkin hanya cambuk saja atau mungkin hanya denda saja, yang membuat itu lebih kacau lagi. Jadi menurut kita itulah urgensinya kenapa urgen sekali untuk segera disahkan. Tapi yang di sekarang udah di revisi ini udah semua beres. Iya, yang di revisi ini setidaknya aturannya itu udah menjadi kumulatif. Jadi si pelaku kekerasan seksual pasti akan dipenjara karena udah ditutup tuh kemungkinan hakim memutus untuk hanya cambuk saja. Pasti dia penjara dan cambuk atau denda gitu. Terus dibebankan juga ini ya tadi ke pelaku, dibebankan restitusi tadi juga ya. Ya, kalau misalnya pelaku tidak mampu, maka negara. Kalau dulu enggak, kalau nggak mampu ya udah. Kalau pelaku nggak mampu ya udah. Tapi kalau sekarang kan dan yang sudah direvisi itu udah berubah. Tetap dia harus bayarkan walaupun dia nggak mampu, negara turun negara. tangan. Untuk Nah, bayarkan artian kalau sendiri. kalau misalkan negara yang memberikan kepada korban berarti kan kompensasi. Nah, itu. Oke. Terus revisi udah, semua udah nih setuju. Implementasinya kapan nih sekarang? Nah, ini Kapan yang nih? jadi masalah nih, Bang. Oh, udah 2 tahun nih. Ya, Karena gini, kalau ditulis-tulis aja, disusun-susun aja, nggak ada implementasi ya sia-sia, sama aja nggak ada kan. yang jadi masalah ini. Jadi kapan nih? Nah, ini kan kami menduga nih, bukan menduga, memang ya ada oknum yang memang menginginkan kanun ini tidak disahkan atau ditunda Kenapa? dulu. Dia lebih berpihak ke kanun jinayat, yang nggak setujunya apa berpihak ke undang-undang tadi tuh? Sebenarnya dia lebih berpihak ke undang-undang tadi. Dan gimana ya, kita kan LB, Oh, jadi nggak setuju sama kanun jinayat? sebenarnya dia juga nggak setuju sama kanun jinayat, tapi menurut dia kanun jinayat yang sudah direvisi ini kurang komprehensif gitu. Jadi dia mau yang lebih lengkap lagi, yang lebih komprehensif lagi. Terlibat nggak pihak-pihak yang nggak setuju? Terlibat nggak dalam nyusun kanun itu? Pada awalnya terlibat, Bang. Nggak ada protes sama sekali. Begitu. Semua oke, kita clear. Kita kirim lah yang tadi dibilang sama Lamun, kita kirim pemerintah kirim ke Kemendagri hasil-hasil Ya. itu. Nah, mereka Nah, di di situ. sana ketika proses fasilitasi mereka di sana kerjanya melalui Nolak kanun jinayat mereka, untuk tidak disahkan, itu tidak disahkan. melalui Berarti Kementerian. orang kuat, berarti punya link kuat dong di Nah, Kemendagri. itu Ya itulah yang dimasalahin. itu yang jadi masalahnya. Nah, Boleh kenapa? sebut inisial, Ya, lembaga juga kita- boleh. Mereka lah, Dia Bang. lembaga Mereka lah. negara, Bang. Itu mereka lembaga negara. membisikkan Mereka lembaga negara. Ya. berarti. Nah, dari Oh, karena mereka lembaga, maksudnya lembaga ini negara? kan kalau fasilitasi kan Kemendagri itu kan akan memanggil tuh Nggak, bentar, kementerian-kementerian lembaga negara itu apakah kepolisian, kejaksaan, atau seperti kementerian komisioner, gitu. kementerian yang mana? Nah, seperti itulah, Pak. Komisi Nasional dan ya begitu. Tapi intinya itu mereka mendapatkan dari kelompok-kelompok yang awalnya juga sama-sama nggak setuju tentang kanun jinayat. Dari awal Dari sebenarnya? awal sebenarnya Oh, mereka gitu. memang nggak setuju. Cuman ya itu, tapi kan ini kita udah selesai merevisi secara politik pun juga orang-orang di Aceh, DPR dan pemerintah Aceh udah bulat setuju kalau misalnya revisi kanun jinayat ini sudah selesai. Mungkin mereka belum kena keluarganya aja kali ya. Ya, bisa jadi. ya bisa jadi Aku ya. berdoa biar kena keluarganya lah kan. Ya, nggak bisa gitu kita dong, kita Bang. nggak boleh itu juga, Kan? Pak. Ya kan?
Nggak boleh ya, Maksudnya baik ketika kita meminta keluarganya, kita kan menginginkan kasus itu terjadi lagi. Kita Kita kan ada ingin kita itu. menginginkan bahwasanya kasus ini lebih baik nggak ada lagi Nggak, nih. terkadang kita untuk mencapai sesuatu yang besar harus ada korban. Korbannya orang yang nggak setuju ini kan. Ya, kan seperti itu. Tapi kan bisa terjadi di tempat orang lain bang, nggak kena sih dia, kena yang itu lainnya. masalahnya, Bang. Itulah ya. Nah, Yang jadi masalah juga bang. Nah, jadi proses fasilitasi itu kan Kemendagri kan meminta input nih dari kementerian terkait. Misalnya kayak Komnas HAM, ya kan, KPAI, Komnas Disabilitas, Komnas Perempuan. Mereka pasti akan meminta input nih. Kayak mana nih masukan nih? Ini ada kanun yang sudah direvisi, meminta input. Jadi Komnas tadi semua tuh setuju makam ini. Nah, ada yang tidak setuju. Komnas apa? Ya intinya Ada- itu. ada. Salah satu dari Komnas itu. Kan Ya, nggak mungkin salah Komnas kementerian. Disabilitas kan? Ya, kita Mana tahu kita nggak kan Oh gitu. Pokoknya di antara itu tadi kita dapat bocoran seperti itu. ada di antara mereka. ada Berarti di antara mereka. punya link kuat ke pusat berarti. Ya, Intinya orang yang di sini juga dan menyampaikan hal tersebut kepada si Nggak lembaga negara valid ini memang. Yap. Betul-betul kayak yakin kalian ada pihak itu yang menahan ini. Iya. Iya. Karena kita juga mereka juga bilang ke kita dan kita juga udah pernah ngobrol gitu sama pihak yang sebenarnya ingin Kanun Jinayat ini Untuk tidak disahkan. ya, Ditunda dulu. Itu Tapi tidak masalahnya disahkan dahulu. ya, tapi masalahnya kalaupun tidak disahkan dulu ya mereka punya inisiatif apa sih yang lain yang bisa Masalahnya kan menjawab permasalahan tingginya kasus kekerasan seksual di Aceh gitu. ya kayak tadi lagi ketika korban itu ada yang digunakan tak kanun lama, Ya. ya kan? Mereka ngapain? Siapa yang bertanggung jawab nih? Oke. Komnas berarti ya. Komnas ada beberapa di antara mereka. Kementerian lah, Komnas, kementerian Di bawah segala mereka macam. lah, di bawah Ah, kementerian lah pokoknya. dia kan banyak tuh meminta input kan. Ya, Nah, ya. mereka tuh mengakses kementerian terkait atau Komnas terkait segala macam ya untuk meminta untuk tidak disahkannya dulu. Ditangguhkan maksudnya. Nah, ditunda. yang jadi masalahnya Komnas ini kan bukan di Aceh nih. Mereka di Ya, mereka Jakarta. pusat semua betul. Ya kan, mereka tidak melihat langsung nih di Aceh seperti apa. Sementara yang bergelimang dengan itu kalian di sini. Ya, boleh dikatakan LBH karena kan LBH juga fokus pada kasus ini kan, pada isu-isu ini. Ada banyak kawan-kawan yang lain yang memang mendampingi juga seperti ini kan. Nah, mereka kan tidak di sini, tidak melihat langsung bagaimana. Tapi kalau kalian lihat perkembangannya dalam perjalanan kalian ini, ada potensi disahkan nggak? ya, kita berharap untuk disahkan. Ya. Potensinya ada nggak? Potensinya ada. Tapi nggak tahu kapan. Ya, kita minta orang itu jangan ganggu lagi lah. Oh gitu. Nah, terima aja dulu karena kan udah coba secara persuasif nggak ngomong sama mereka? udah kita coba ada komunikasi kan. Nah, kemarin itu di Januari ya. Yap, di Januari LBH juga. pemerintah LBH coba udah roadshow ya ke kementerian untuk menjelaskan kenapa nih harus disahkan, urgensinya apa. Kita sudah roadshow ke kementerian terkait KSP. Iya. Itu sudah Sampai membicarakan. ke KSP juga ya. Iya, Pokoknya semua jalur kalian Kita telusuri. kita Yes. coba semua, Tempuh Pak. semua. Karena memang kita yakini ini urgent. Ya, memang urgent. Memang Urgent urgent. ini. Dan memang dari lembaga-lembaga yang kita kunjungi pada saat itu, memang mereka waktu mengetahui kondisi lapangan ya, karena LBH memang Kita kan berdampingan sampai- langsung sama korban, jadi oke, ini memang urgent untuk segera disahkan dan mereka juga akan mendorong gitu untuk percepatan pengesahan Kanun Jinayat ini. Kita LBH memberitahukan kondisi sebenarnya di Aceh itu seperti apa. Gimana caranya kita gini ya? Jadi kepikiran juga nih, gimana caranya orang ini gak ganggu lagi? Itu kan yang Iya. Maksudnya gitu ya. karena kalau memang tidak disahkan yang digunakan kan ulama. Iya. Iya. Kan? Kecuali ada alternatif tidak digunakan kan ulama tapi digunakan undang-undang perlindungan anak, undang-undang Apa TPKS. kepentingan mereka kira ya? Banding kali ya? Ya nggak tahu Kita kita, nggak tahu, orang Bang. tuh bang tuh. Dan Kita nggak masalahnya tahu. juga gini, masalahnya itu ditangguhkan tapi terus apa inisiatif lain yang Iya, bisa solusi menjadi nggak ada, ada Solusi Ah, nggak ada Ada. itu. Ketika korbannya berjatuhan kembali lagi siapa yang bertanggung jawab? Kan itu. Sementara kalian terima laporan-laporan terus. Kita tetap dampingi Kita dampingi pelaku terus dan segala macam. kita tetap dampingi korban dan itu cukup masif sekali kasusnya, terus juga benar-benar memang urgen sekali untuk segera disahkan karena ya tadi itu apalagi korban anak yang memang pelakunya itu orang-orang di sekitar mereka. Kalau misalnya cuma dicambuk lalu bertemu lagi atau Ya.
Oh, iya. perlindungannya juga tidak Betul. ada, juga sangat minim, dan juga untuk restitusi dan pemenuhan hak-hak korban Ya, juga itu yang berat. Iya. Ketemu lagi itu yang bikin Ketemu, makin iya. berat mental si korban tadi. Jadi kan dua kondisi kan. Ya. Yang pertama dia mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan, yang kedua dia diintimidasi. diintimidasi Intimidasi, tiap ya. hari. Jadi- Dia merasa terintimidasi itu. Ya. Tiap hari Betul. berjumpa dengan korban segala macam. Nah, Jadi dibully juga kan? tidak menutup kemungkinan kejadian serupa akan terulang lagi. Pulang lagi gitu. Karena banyak kasus ketika dia dicambuk kemudian dibebaskan terjadi Ya, lagi. pelaku kan sekarang dilindungi segala macam kan. Jadi lagi. Ya, Itu kan nggak ada kasusnya. Oke, closing statement siapa nih? Bikin aja. Siapa di antara tiga nih? Bisa aja kayaknya ya, mewakili perempuan ya. Perempuan ya. Karena salah satu perempuan. Closing statementnya nih, gimana nih? Untuk kasus untuk perkembangan revisi undang-undang ini. Gerak untuk kepentingan korban, untuk hak korban, dan kita juga sangat berharap agar kanun ini segera disahkan dengan kondisi Aceh yang sangat darurat sekarang, darurat kekerasan seksual. Jadi tolong untuk semua pihak untuk bisa kita sama-sama mendukung agar kanun ini segera disahkan, dan tolong sekali untuk tidak ada oknum-oknum yang menghalangi proses pengesahan kanun ini. Terima kasih.